Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas dan membacakan beberapa komentar yang masuk mengenai pendapat mereka terhadap pinjaman online. Jadi simak videonya sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, pembahasan kali ini yaitu beberapa komentar yang akan saya bacakan yang pernah muncul di video saya sebelumnya. Oke, salah satunya yaitu, izin mau tanya bang, saya ada tunggakan pinjaman dan pay letter di Akulaku. Pay letter saya sempat telat 3 hari tapi langsung saya lunasi, dan alhasil saya gak bisa make pay letter lagi selama beberapa bulan. Tapi pinjaman saya belum jatuh tempo. Kalau nanti pinjaman duit saya udah saya bayar sebelum jatuh tempo, apakah sama pinjaman duit saya juga akan ditahan selama beberapa bulan seperti per letter saya, atau tidak bisa minjem lagi? Mohon bantuannya. Jadi ini nasabah ini meminjam uang di aplikasi Akulaku, juga ada pay letternya, tapi pay letternya katanya sudah pernah telat 3 hari tapi langsung dilunasi. Setelah itu pinjaman tunainya juga belum jatuh tempo. Nah, nanti kalau misalkan pinjaman duit saya udah saya bayar sebelum jatuh tempo, apakah sama pinjaman duit saya juga akan ditahan selama beberapa bulan sebelum seperti pay letter saya, atau tidak bisa minjam lagi? Ini sebenarnya kemungkinannya 50-50, jadi tergantung ditentukan oleh Akulaku tersebut. Cuman ada yang pernah telat di pay letter 1 hari atau 2 hari, itu pernah. Tapi ketika mengajukan pinjaman tunai itu masih ada yang di ACC itu. Tapi itu tidak ada jaminan. Memang sih yang namanya pinjaman online itu kan lebih selektif. Jangan sampai mereka mungkin rugi karena ada nasabah yang sudah tidak mampu bayar tapi dipaksakan untuk dikasih, itu mungkin ada juga. Tapi kebanyakan sih yang namanya pinjaman online, walaupun nasabah sudah meminjam uang di beberapa pinjaman online dan sudah kesulitan bayar, mereka sudah tahu bahwa nasabah ini gali lubang tutup lubang. Tapi tetap aja ditelepon, ditawari pinjaman online yang lain masuk. Ada yang ilegal, ada yang legal. Itu seperti itu ya. Memang namanya pinjaman online kan mereka mencari keuntungan sebesar-besarnya dari nasabah yang sedang kesulitan. Jadi bukan menolong nasabah yang kesulitan, justru mereka menjebak nasabah yang kesulitan. Ketika nasabah tersebut sudah punya utang, contohnya di 10 aplikasi pinjaman online, mereka itu tetap masih ditawari, itu pasti ditawari pinjaman, ditelepon, bang gimana ini, saya dari pinjaman online anu, misalkan dari pinjaman online A, ini saya tawarkan dana sekian hanya cair dalam waktu 5 menit, kayak gitu. Itu seperti itu, padahal mereka sudah tahu bahwa nasabah ini memang sudah kesulitan, sudah terjebak, sudah gali lubang di aplikasi pinjaman online yang lain. Nah, itulah makanya sangat berhati-hati, jangan sampai terjebak dengan pinjaman online. Lalu ini ada komentar jawabannya ya dari komentarnya. Sama dengan DC Akulaku yang ke rumah ngegas dan teriak-teriak, dicuekin malah tambah bejat kelakuannya. Langsung tutup pintu aja biar dia di luar kayak orgil katanya. Gak lama bosen gak pergi juga. Nah, ini mungkin ada yang pernah didatangi oleh DC Akulaku, ngomongnya katanya ngegas katanya. Ini tapi nggak tahu juga sih, ini hanya sebatas apakah ini pasti atau tidak. Ini kan nggak betul-betul dijelasin secara detail, hanya disampaikan saja teriak-teriak, dicuekin malah makin bejat kelakuannya katanya. Ya ini hanya komentar saja, saya juga tidak bisa memastikan apakah ini benar atau tidak. Yang jelas buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin mengalami hal yang sama seperti yang komentar di video saya sebelumnya, ini didatangi DC Akulaku katanya, dibiarin malah ngomongnya semakin bejat dan sebagainya. Kalau Anda mengalami hal ini, kuncinya adalah kalian jika menemukan itu jangan dilayani dan jangan terpancing melakukan intimidasi, penekanan dan sebagainya. Kalian jangan sampai terpancing intinya.
kalian tetap aja siapin handphone atau kamera, direkam aja semua aktivitas tersebut. Kalau itu jelas dari pinjol mana, namanya apa, si DC-nya siapa namanya, identitasnya jelas dan sudah kalian rekam semuanya, bukti itu kalian simpan. Karena cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol itu pertama tidak boleh melakukan kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal dengan konsep mempermalukan, intimidasi, caci maki, menghina, apalagi dengan kekerasan fisik, dengan kata-kata yang kasar, terus teriak-teriak ke tetangga bahwa kita ini punya utang, dikasih tahu ke siapapun, itu tidak boleh. Itu udah otomatis perjanjian utang piutang dianggap batal. Jadi kalian lunas utangnya. Tinggal buktinya kalian kumpulkan. Setelah buktinya ada, nanti bisa kalian koordinasi dengan pihak aku lakunya langsung. Kalau itu pasti buktinya dari pinjol aku laku, DC-nya, identitasnya lengkap dan sebagainya, itu harus kalian kumpulkan, harus betul-betul ada bukti yang kuat. Kalau buktinya hanya sebatas kata-kata, hanya sebatas penyampaian dari teman atau siapa, itu bukan bukti. Yang bukti itu real di kamera. Kalian rekam, ada bukti video, oke ya. Jadi gak usah takut, jangan berlebihan. Ini hanya sebatas apa ya, kadang-kadang yang komentar itu kan saya juga nggak tahu ini yang komentar ini apakah memang korban dari pinjaman online atau justru ada debt collector yang berkomentar di sini. Karena kan yang namanya debt collector juga mereka kan mengintai, mempelajari dari YouTube, terus ada juga yang di medsos yang lain juga muncul, mereka mempelajari. Jadi ikut nimbrung, ikut berkomentar ya bisa saja ini kemungkinan gitu, tapi nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan ini adalah orang yang betul-betul korban pinjaman online dan kebingungan bagaimana cara mengatasinya. Oke ya, jadi sekali lagi buat teman-teman semua yang mengalami hal ini, jangan takut yang berlebihan, karena yang namanya DC pinjol datang ke rumah itu hanya ada di pikiran kalian. Kalau semua itu bisa dihilangkan dari pikiran, kalian bisa fokus dengan aktivitas kalian sehari-hari. Tidak akan takut lagi, tidak akan, seolah-olah tidak ada apa-apa lah intinya. Karena itu salah satu cara agar kalian bisa mengembalikan kehidupan kalian yang lebih baik setelah terpuruk akibat diteror dan dicaci maki oleh DC-DC pinjaman online. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, saya selalu menyarankan jangan coba-cobalah kalian meminjam uang di pinjaman online. Jauhi aja udah. Gak usah ada rasa penasaran ingin mendownload, ingin mengajukan verifikasi data dan sebagainya. Gak usah, pokoknya gak usah berpikiran seperti itu. Udah jauhi aja, jangan pernah mencoba melakukan peminjaman uang di aplikasi pinjaman online manapun. Mau pay letter, mau legal, mau ilegal, pokoknya jauhi. Jangan pernah coba-coba mendownload aplikasi pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.